billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal wasi'ul karim. Nas'alullaha subhanahu wa ta'ala an yu'allimana wa yufahhimana wa yaftaha 'alaina futuhal 'arifin innahu bidzalika qadir wa bil ijabati jadir wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahil muwaffiqi lil ula hamdan yuwafi birrahul mutakamila. Alhamdulillahi, segala pujian itu milik Allah. Al-muwaffiqi, ialah zat yang memberikan taufik lil ula, menuju derajat yang tinggi. Hamdan, dengan pujian, yuwafi birrahu, yang dapat menyamai kebaikan Allah. Al-mutakamila, yang kebaikan itu sempurna adanya. Kemarin kita telah membahas tentang bismillah. Bismillahnya yang ditulis pengarang. Di antara pembahasan bismillah, nanti di dalam surga semua aliran sungainya berasal dari huruf yang bolong dari bismillah. Huruf apa itu? Ya, huruf mim, huruf ha, huruf mim ar-Rahman, huruf mim ar-Rahim. 4. Ya, di antaranya lagi bahwa bismillahirrahmanirrahim merupakan saripati dari seluruh yang ada di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran merupakan saripati dari seluruh kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi. Sehingga bismillahirrahmanirrahim menjadi kalimat yang dahsyat apabila kita dawamkan, kita lazimkan di dalam membacanya. Banyakin baca bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu memiliki banyak keagungan. Sekarang kita masuk pada pujian, yaitu alhamdulillah, yang tadi sudah baca. Alhamdu, adapun pujian, huwa artinya as-sana'u, sanjungan, bi'alatin nutqi, dengan alat ucap, walau yadan, meskipun dengan isyarat tangan. Nutkun di sini ucap yang tidak selalu dari mulut, bisa dari gerak-gerik. Li ajlil jamili, yang bertujuan membaguskan. Al-ikhtiyari, yang bersifat pilihan. Haqiqatan au hukman, baik secara hakikat atau penghukuman. Ma'at ta'zimi, disertai dengan mengagungkan. Zahiran wa batinan, secara zahir dan batin. Itu istilah atau arti daripada pujian. Kita sanjung orang yang telah memberikan nikmat, atau di sini Allah sebagai zat al-mun'im, dengan segala macam hal yang kita bisa, mau dengan mulut atau selainnya, kita lakukan dengan ikhtiar kita, artinya tidak dengan terpaksa, baik secara hakikatnya maupun simboliknya, seraya kita agungkan zahir dan batin. Bi alla ya'taqida, dengan ia tidak meyakini khilaf
khilafa ma wassafahu bihi, berbedanya sesuatu yang telah ia sifati dengannya, dengan pujian itu. Wala tukhalifuhu af'alul jawarihi, dan tidak menyelisihinya perbuatan-perbuatan dari anggota badan. Sawa'un kana tsana'u, sama saja sanjungan itu, bisa babi muqabalati ni'matin, dengan sebab menerima nikmat, amla atau tidak menerima nikmat. Nah, itu namanya kita memuji. Mau dikasih, mau gak dikasih, tetap kita puji. Nah, hakikatnya seperti itu. Jadi tidak mesti dapat dulu baru kita bersyukur. Kadang kita tidak mendapatkan, tetap harus bersyukur juga, karena yang dilihat bukan dari kita sebagai penerima, tapi Allah yang memiliki zat memberikan nikmat. Mau dapat, mau gak dapat, mau sesuai, mau tidak sesuai, mau cocok, mau tidak cocok, menurut kita sebagai orang yang bersyukur selalu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pujian yang paling pantas, paling layak, paling harus kita lakukan adalah pujian ketika kita bisa melakukan ketaatan. Itu paling pantas dan paling layak, harus kita memuji Allah. Makanya setiap kita sholat, surat apa yang pertama kita baca? Al-Fatihah, bahkan rukun dari sholat. Apa ayat pertama dari surat Al-Fatihah? Bismillah. Setelahnya Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita puji Allah dengan kita bisa melaksanakan sholat. Kita puji Allah dengan sebab kita bisa menunaikan ibadah kepada Allah. Apapun nikmat itu, yang paling pantas kita syukuri dan paling layak adalah ketika berbuat ketaatan. Gini nih, kita bisa ngaji, bisa jalan, mau sholat, nikmat. Allah masih bisa entengin kaki kita, Allah masih bisa gerakin badan kita, wah, luar biasa. Maka ketika kita membuat nikmat, balasan tunainya adalah ketika kita mensyukuri nikmat itu. Qauluhu, perkataan pengarang, al-muwaffiqi lil ula, zat yang memberikan taufik lil ula, untuk menuju derajat-derajat yang tinggi. Bi dhammil aini, bacanya dengan didhammahkan ainnya. Ula jam'u aliyah, jamak dari lafaz aliyah. Ai, maksudnya khaliqil qudrati, Allah lah yang menciptakan kekuatan. Litahsili asbabid darajatil ula, untuk mendapati sebab-sebab derajat yang tinggi. Wa hiya ta'atu lillahi wa lirasulihi, yaitu ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulnya. Jadi muwaffiq, yang memberikan taufik, artinya Allah lah yang memberikan kita kekuatan, kemampuan, pertolongan. Jadi kita bisa berbuat taat itu atas pertolongan Allah, bukan sebab kekuatan kita. Maka kita katakan wabillahi taufiq wal hidayah, dan dari Allah lah segala macam pertolongan, kekuatan, kemampuan, dan petunjuknya. Kita bisa berbuat taat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Kita bersedekah. Ketika kita bersedekah, jangan pakai nunggu dibalasannya kapan. Kita udah bisa sedekah aja, itu udah cakep banget. Itu taufik dari Allah, pertolongan. Jadi balasan bagi orang yang berbuat taat kontan sebenarnya, yaitu dengan ketaatan itu sendiri. Ya, saya kapan dia dapat balasan? Perasaan tadi udah nyumbang 1000 mintanya buruan lagi. Ya, kapan di balasan ini? Tadi sudah ya, kasih orang sekian. Kita udah bisa sedekah aja, itu udah cakep benar. Berapa banyak orang yang punya harta jarang untuk dikeluarin. Jadi pola pikirnya nggak mesti balasan itu timbal balik. Kemampuan kita udah buat taat aja, itu udah balasan dari Allah. Pola pikirnya bukan balasan habis ini dikasih ini, ya, wirid sekian dapat, itu pola pikir pedagang, untung rugi namanya. Sementara kita sama Allah bukan dagang, kita hamba. Masih hamba minta, kata Tuhan, lu gue pungut aja udah cakep banget, masih minta lagi.
Jadi bukan pola pikir timbal balik seperti itu. Adapun nanti kalau Allah kasih imbalannya bukan karena wirid kita, bukan. Ya berarti Allah kalau mau ngasih kita disobok dulu. Emang kita begitu. Ya, kita bawain dulu apa, terus dibawain lagi, ya, terus sama tetangga begitu. Dibawain sepiring opor, kita balikin piring kosong kan kayak enak. Ya apa kayak kasih kalau dibalikin kosong juga bangetan namanya. Yang namanya ngebalikin kan kayak kosong-kosong bener. Ya apa taruh bawaan, apa ya biar enak. Allah nggak begitu, bukan timbal baliknya manusia dengan manusianya. Allah ketika ngasih nggak ngelihat sebelumnya kita ngelakuin apa. Berapa banyak orang yang malamnya suntuk tidur bahkan maksiat, paginya ngopi aja. Allah kasih. Coba kalau timbal balik, lu malam maksiat meminta nasi uduk lagi paginya, kagak gua mati kita cakep banget. Kan harusnya begitu kalau timbal balik, tapi kan enggak. Berapa banyak yang malamnya maksiat, sholat kagak pernah, kayaknya luar biasa. Kalau timbal balik nggak begitu. Kalau urusan kepada Allah timbal balik, orang muslim orang yang paling kaya semuanya, ada sholat tiap hari, wirid sampai putus tuh tasbih, umpama, kan nggak ada. Tapi putus masih susah juga, jam duit mulu lagi. Tapi kan nggak begitu, kita dikasih. Ya, bagaimana daripada hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi bersyukur yang paling tinggi derajatnya ketika kita mensyukuri perbuatan taat. Alhamdulillah hari ini udah baca Yasin, alhamdulillah hari ini udah baca sholawat. Gitu aja kita syukuri, jangan dulu minta balasannya. Ya Allah nih hari ini udah baca 100 belum datang dari rezeki 100 aja udah nagih mulu. Malam tadi udah berdagang baru sehari begadang dan nagih mulu. Enggak begitu. Kita berinteraksi dengan Allah bukan kayak pedagang, tapi kayak hamba kepada Tuhannya, dijalanin aja. Nanti Allah yang memberikan rezeki min haitsu la yahtasib. Qauluhu hamdan, perkataan pengarang hamdan maf'ulun mutlaqun sebagai maf'ul mutlaq. Alhamdulillahi hamdan. Mansubun dibaca nasab bil masdari karena masdar. Maf'ul mutlaq dengan masdar sama istilahnya. Wala yadurrul faslu, dan tidak mengapa adanya pemisah bainal masdarain di antara dua masdar. Alhamdu kan ada pemisahnya itu, lillahil muwaffiqil ulama hamdan. Nah itu enggak apa-apa. Wa amma qauluhum, dan adapun perkataan para ulama, la yajuzul faslu, tidak membolehkan adanya pemisah bainal masdari wa ma'mulihi, antara masdar dan ma'mulnya. Ya, sebagian ulama mengatakan enggak boleh, harusnya alhamdulillah hamdan langsung, enggak boleh di tengah-tengahnya ada kalimat bi ajnabiyyin dengan kalimat yang lain. Fala'allal murada, maka maksudnya barangkali bil ma'muli, dengan ma'mul ghairil maf'ulil mutlaqi, yang bukan maf'ul mutlaq, wal maf'uli li ajlihi, dan yang bukan maf'ul li ajlihi. Nah, itu pembahasan nahwunya dah. Qauluhu, perkataan pengarang, yuwafi birrahu, yang pujian itu dapat menyamai kebaikan Allah. Bikasril ba'i, bacanya dengan mengkasrohkan ba, birrahu. Kalau birrun kebaikan, barrun daratan, burrun gandum. Tuh bahasa Arab tuh. Hurufnya sama, harokatnya beda, artinya bisa jauh. Bir baik, bar darat, bur gandum. Nah kan kagak ada hubungan itu semua. Nah, tapi kalau kita bacanya salah berapa? Kalau kita baca yuwafi burrahu, yang dapat menyamai gandumnya Allah, dan jauh gandum. Bahasa Allah kan. Nah, itu pentingnya kita belajar bahasa. Jadi bir, bar daratan. Makanya Imam Abul Hasan Syadzili selain punya Hizbul Bahar, ada yang namanya Hizbul Bar. Pernah baca enggak? Kalau kita baca kan Hizbul Bahar tuh, Jumat. Nah, itu namanya Hizb Bahar, lautan. Ada yang namanya Hizbul Bar, Hizb daratan. Jadi jangan di laut mulu main nih, kadang-kadang di darat juga kita baca. Sehingga seimbang. Ayyuqabilu 'atayahu, pujian yang membalas pemberian-pemberian Allah Ta'ala. Bihaitsu yakunul hamdu, di mana adanya pujian itu biqadriha, sesuai dengan 'ataya, pemberian Allah. Fala taqa'u 'atiyatun, sehingga tidak terjadi satu pemberian Allah illa muqabalatan bihadzal hamdi, melainkan dibalas dengan pujian
dengan pujian yang bisa menyetarai nikmat-nikmat Allah. Kita nggak tahu nih Allah memberikan nikmat kita berapa banyaknya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu cobain hitung-hitung nikmat Allah, kagak bakal mampu. Kumpulin kalkulator paling canggih di dunia ini, suruh hitung nikmat Allah. Quran udah nyatakan la tuhsuha, nggak bakal berhasil. Ini kita bisa duduk begini, nikmatnya banyak benar nih. Nikmat pantat bisa duduk, tubuhnya bisa tegak. Coba kalau lagi bisulan, bisa goyang-goyang kalau duduknya. Ini baru nikmat duduk, nikmat mata. Di mata berapa ribuan sel ada di mata kita. Di otak jutaan sel yang ada di tubuh kita disuruh itu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kalian memang kalian gak bisa melihat banyaknya nikmat Allah baru di diri kita, belum alam semesta ini, nggak bakal mampu. Sekarang kita mau memuji Allah nih, kita nggak tahu nikmat kepada kita berapa miliar juta, bahkan gak bisa gitu. Terus kita bilang alhamdulillah, cukup ya kira-kira? Cuman bilang alhamdulillah untuk menyapai yang kagak kehitung itu, bisa nggak kira-kira? Nah kagak bisa. Caranya bagaimana? Diajarin oleh pengarang. Kita memuji dengan sebuah pujian yang bisa menyamai nikmat Allah. Pujiannya kayak gimana tuh kita nggak tahu. Pokoknya kita selain aja lah ke Allah. Ya Allah, saya memuji Engkau dengan sebuah pujian yang bisa menyetarai, menyandingi semua nikmat Engkau. Yang gimana itu? Itu dia, saya kagak tahu. Saya selain aja lah kepada Allah. Maksudnya begitu. Yuwafi birrohul mutakamilah. Maka itu yang kita baca setiap habis sholat. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u. Paham itu maksudnya? Jangan kita baca doang ya amin amin aja. Dengan pujian yuwafi yang dapat menyamai ni'amahu, semua nikmat Allah. Itu gimana itu pujian yang bisa nyamai nikmat Allah? Dan nikmat Allah juga gitu. Itu dia, saya nggak tahu, makanya saya serahin aja kepada Allah. Wa yukafi'u, dan mencukupi mazidahu, tambahannya. Kan setiap kita memuji Allah bersyukur ada tambahannya lagi, ya. Maka dengan pujian itu selain nyamain nikmatnya, kalau ditambahin lagi pujian itu juga mencukupi tambahannya. Kira-kira gimana itu pujian? Ya kita nggak tahu, maka itu kita serahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu maksudnya. Ya, jadi yang ringkas-ringkas saja ini namanya pujian cerdas. Kalau kita pengen mengatakan alhamdulillah sesuai dengan nikmat Allah sampai jontor nggak bakal rapi. Ya nikmatnya banyak bener, mau dihitung itu. Satu nikmat, satu alhamdulillah. Ini kagak cukup, sampai mati nggak bakal cukup. Sebab memang nikmat Allah tidak akan bisa dihitung. Maksudnya begitu. Yuwafi birrohul mutakamilah. Jadi setiap atiyah itu pujian. Atiyah, pujian atiyah itu nikmat. Sehingga pujian yang kita panjatkan kepada Allah itu sesuai sama dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Bihaitsu yakunul hamdu, di mana adanya pujian yang kita panjatkan kepada Allah biizai jami'il ataya, sejajar dengan seluruh pemberian Allah. Ya pemberian Allah kan bisa dihitungkan. Bagaimana caranya agar kita bisa menyamai atau mensejadari itu pemberian? Maknanya kita berikan kepada Allah. Ya Allah, saya memuji Engkau dengan pujian yang pujian itu bisa menyamai semua nikmat Engkau yang diberikan kepada saya. Wa hadza ala sabilil mubalaghati, dan ini atas jalan mubalaghah. Mubalaghah itu memberikan makna yang lebih. Bihasabi ma tarajjahu, dengan sekira-kira sesuatu yang diharapkannya. Wa illa, karena jikalau tidak, fakullu atiyatin, setiap pemberian Allah tahtaju lihamdin mustaqillin, butuh pujian tersendiri. Kama qalahul Jamalu, sebagaimana berpendapat yang demikian Al-Imam Al-Jamal. Karena kalau kita pengen memuji Allah, ya sesuai pemberian pujiannya sendiri. Ini kagak bakal rapi-rapi. Kita mau puji nikmat Allah yang mana dulu nih? Yang bisa duduk, alhamdulillah. Kita dulu itu duduk ada nikmat lagi. Nikmat bisa diduduk, nikmat bisa nulis. Wah, kita hitung baru duduk dong, agak rapi-rapi. Nah, bahkan
ketika kita bilang alhamdulillah, nikmat kan? Nikmat apa? Nikmat bisa bersyukur. Jadi ketika kita bilang alhamdulillah kan nikmat. Allah kasih kita kesadaran bisa bersyukur. Nikmat kan tuh? Kita ngomong apa lagi? Jadi kita mengalhamdulillah, alhamdulillah yang sebelumnya itu aja gak bakal ada rapi. Paham kira-kira? Kita bisa bersyukur kepada Allah, nikmat kan? Nikmat karena nggak semua orang bisa bersyukur. Nah, nikmat kita bisa bersyukur harus disyukurin lagi dengan membaca alhamdulillah. Nikmat lagi kan? Nikmat lagi berarti harus rapi gak kira-kira? Mereka gak bakal rapi, itu urusan nikmat bisa syukur doang. Belum nikmat ya, bisa ngelihat bini kita, bisa ngelihat anak kita, nikmat megang duit, masih nikmat kan megang duit? Belum yang itu. Ya bagaimana? Ini urusan buat mensyukuri syukur aja udah kagak bisa rapi. Nah, makanya maknanya dalam mubalaghah. Ini ulama nih. Kalau kita yang baca kitab nggak tahu makna yang begini. Amin amin aja, amin aja. Kedengaran belakangnya doang lagi mazidah. Depannya mau ada mana? Apa? Doa itu yang benar. Kita sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru nikmat syukur aja harus kita syukurin lagi. Bagaimana nikmat yang lain yang kayak gitu? Sampai kita istighfar. Ya, ketika kita beristighfar astagfirullah, kita buat dosa lagi. Itu kita mengistighfar yang sebelumnya. Istighfar doang masih buat dosa lagi. Istighfar itu istighfar sebelumnya, istighfar lagi. Jadi sebenarnya kita belum pernah bertobat atas kesalahan kita. Kita mentobatkan tobat yang kagak jadi. Ini kagak rapi-rapi begitu. Makanya ada kesadaran berhasil ulang. Ya hamba Allah yang memang kalau begini kesadaran nikmat Allah yang tidak akan ada bandingannya, sehingga kita memuji dengan pujian maknanya kami serahkan. Itu pujian kami berharap bisa membandingi, menyamai, menyetarai semua atoya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ibnul Muqri, dan berkata Ibnu Al-Muqri atau Al-Maqarri, makna yuwafi birrahu, arti dari lafaz yuwafi birrahu, yafil hamdu bibirrihi, pujian itu dapat menyamai kebaikan Allah, wa yaqumu bihaqqihi, dan menempati dengan haknya itu, haknya Allah. Allah memiliki hak untuk dipuji. Itu haknya segimana itu tingginya. Nah itu dia maknanya kita jelaskan ya, untuk diberikan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita bersolawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi kamalihi wa kamalik. Saya bersolawat kepada Rasulullah dengan bilangan sempurnanya Nabi dan sempurnanya Allah. Berapa tuh kesempurnaan Nabi itu dia, karena kita gak tahu, kita serahin aja kepada Allah. Kita nggak ulama. Kalau kita nggak bakal kepikiran tuh begitu dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi birrihi wa birrik, dengan bilangan kebaikan Nabi dengan kebaikan Allah. Kebaikan Nabi bisa gitu nggak? Kagak bisa. Ini kita bisa baca kitab begini ya, kebaikan Rasulullah, ilmunya Nabi dibuat para sahabat tabi'in terus sampai ke guru-guru kita. Itu baru urusan ilmu, belum urusan adab, urusan akhlak, urusan yang lain-lainnya. Nggak bakal ada bandingannya. Nah kita pengen sholawat sejumlah kebaikan Rasulullah, dihitung-hitung capek. Langsung aja bi'adadi birrihi wa birrik wa bi'adadi jamalihi wa jamalik. Nah, ini nggak ada nih di kitab-kitab. Ini saya langsung ngomong aja nih. Artinya Allah kasih aja tuh. Wa bi'adadi jalalihi wa jalalik, dengan bilangan keagungan Rasulullah dan keagungan Allah. Berapa tuh keagungan Allah? Jika gak bakal kayak itu, maka dari itu kita sandarkan atau kita berikan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma sholatu ala Rasulil Mustafa, kemudian sholawat kepada Rasulullah Al-Mustafa wal ali, dan kepada keluarganya, mak sahbin, disertai para sahabat, wa tubba'in, dan para tabi'in, wila, yang mereka terus menerus menjaga ajaran syariat Islam. Wila itu asalnya mualah, terus menerus menjaga ya, mengajarkan syariat agama Islam kepada orang-orang setelahnya. Nah, habis basmalah
Alhamdulillah sekarang pembahasan sholawat. Ai ar-rahmatul makrunatu, yang dimaksud sholawat adalah kasih sayang yang dibersamai bita'zimi dengan pengagungan ala rasulillahi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bersolawat kepada Rasulullah asalnya itu dari Allah. Jadi bukan kita yang ngasih kepada Nabi. Memang kita punya apa bisa ngasih ke Nabi? Yang dimaksud dengan sholawat, kita minta kepada Allah agar Allah ngasih ke Rasulullah, begitu. Bukan kita yang langsung minta ngasih ke Nabi. Allahumma sholli, Allahumma, ada kata-kata Allahumma, ya Allah berikan rahmat, yang dibarengi rahmat itu menggunakan pengagungan. Engkau kasih kepada Rasulullah rahmat yang disertai dengan keagungan-keagungan. Min jami'il khalqi, yang Rasulullah itu terpilih dari semua makhluk. Wal alu, dan yang dimaksud dengan al, kalau kita artikan alu itu keluarga, tapi ada maknanya. Wahum, mereka adalah aqaribuhu sallallahu alaihi wasallam, kerabat-kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min mu'mini Bani Hashim, dari kaum mukminin keturunan Hashim. Wa Banil Muttalibi, dan keturunan Abdul Muttalib. Wa hadza huwal muradu huna, dan inilah yang dimaksud alun pada pembahasan di sini. Jadi kalau kita bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ali kan keluarga siapa aja tuh. Nah, kata pengarang yang dimaksud keluarga adalah dilihat. Rasulullah punya ayah nih, namanya Abdullah. Abdullah punya ayah namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bin Hashim, Hashim bin Abdi Manaf. Nah, ambilnya dari Abdi Manaf nih. Abdi Manaf punya anak banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang termasuk disolawati yang lempengan Hashimnya. Paham gak? Jadi Abdul Manaf punya anak umpamanya 10, 1, 2, 3, 4, 5 Hashim, 6, 7, 8, 9, 10. Ini lempengan Hashim aja nih yang kena sholawat kita. Hashim punya anak umpama 10, 1, 2, 3, 4, 5 Abdul Muttalib, 6, 7, 8, 9, 10 bulan. Lempengannya yang kena sholawat Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya anak 1, 2, 3 Abdullah, 4, 5, 6, 7, 8 fulan. Yang kena sholawat adalah Abdullah. Baru Abdullah, Muhammad ke bawahnya kena semua. Nah, itu yang disebut dengan alun. Ya, jadi alun punya makna am, punya makna khas. Makna umumnya seluruh keluarga Rasulullah tanpa terkecuali sampai Adnan. Tapi makna khusus sebagaimana yang di kitab itu lempengan itu tadi itu. Lempengan Hashim, Abdul Muttalib, Abdullah, Rasulullah terus kepada zuriyahnya ke bawah.